Karena di tahun ini rata-rata nilai peserta itu bagus-bagus. Contoh nilai akhir sekitar 70-an yang bisa lulus tidak terpilih apabila... Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lah. Kali ini Mimin akan berbagi info seputar sidang kelulusan akhir, apakah diundur, kemudian kuota tambah, kemudian nilai 50-an itu bisa lulus terpilih, kemudian nilai 70-an itu bisa lulus tidak terpilih. Lah, kok bisa? Silahkan tonton video ini sampai selesai agar paham. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi untuk tanggal sidang kelulusan akhir yang semula di jadwal itu tertera tanggal 5 Juli, itu kemarin sempat ditunda sekitar tanggal 12 Juli untuk di jalur Bintara, kemudian tanggal 14 Juli untuk di jalur Tamtama. Kemudian saat ini ada perubahan lagi, jadi kemungkinan nanti akan diundur sekitar tanggal 18 Juli untuk di jalur Bintara, kemudian tanggal 21 Juli untuk di jalur Tamtama. Untuk infonya bisa teman-teman cek melalui Panbanrim, Polda ataupun Polres dari teman-teman masing-masing. Jadi kenapa kok ini bisa ditunda? Jadi bisa karena penentuan kuota. Jadi untuk penentuan kuota ini di seluruh Polda yang ada di Indonesia itu butuh waktu yang cukup panjang juga, karena ada beberapa Polda yang menggunakan ranking per Polda dan ada beberapa Polda yang menggunakan ranking per Polres. Kemudian juga ada beberapa Polda yang mengajukan kuota tambah. Jadi berdoa saja semoga nanti ada kuota tambah. Kemudian untuk di jalur Akpol itu masih dalam pelaksanaan tes tingkat Panpus. Jadi di Akpol itu misalkan nanti jatuh di Pantohir tingkat Panpus, itu nanti bisa masuk atau memilih di jalur Bintara Polri. Jadi mau ditunda atau tetap minimal teman-teman itu masuk ke dalam kuota DIPA dulu atau kuota global agar posisi teman-teman itu aman. Selanjutnya nilai aman atau tidak aman, atau nilai akhir sekitar 50-an lebih atau sekitar 60-an itu bisa lulus terpilih, kemudian nilai akhir sekitar 60-an lebih atau sekitar 70-an lebih bisa lulus tidak terpilih. Lah, kok bisa? Untuk nilai akhir sekitar 50-an lebih, misalkan 54, 55, 56, 57, 58 ataupun 59 atau sekitar 60-an, 61, itu masih bisa ada peluang untuk lulus terpilih apabila teman-teman itu mendaftar di jalur Bintara PTU umum pria. Kemudian karena range kuota di jalur Bintara PTU pria itu kuotanya banyak. Kemudian karena juga nilai saingan antara Polres itu biasanya rata-rata agak kecil atau minim. Jadi dengan nilai yang agak kecil tadi itu bisa masih cukup ada peluang untuk teman-teman bisa lulus terpilih. Kemudian apabila teman-teman itu termasuk ke dalam kuota khusus, jadi apabila nilainya misalkan rendah sekitar 50-an sekian, tapi teman-teman itu masuk kuota khusus, itu masih ada peluang untuk bisa lulus terpilih. Contohnya misalkan di jalur Rekpro, talent scouting ataupun di jalur penghargaan. Kemudian nilai akhir sekitar 60-an lebih atau 70-an lebih itu bisa lulus tidak terpilih apabila teman-teman itu ikut di jalur Akpol, Bintara Polwan, Bintara Brimob, Polair, ataupun di jalur Bakomsus. Kenapa kok seperti itu? Karena untuk kuotanya itu sangat-sangat sedikit sekali. Kemudian teman-teman akan bersaing dengan saingan sepolda yang mana nilai saingan itu biasanya rata-rata diambil nilai-nilai tertinggi. Kalau teman-teman mendaftar di jalur ini, walaupun nilainya sudah dikategorikan bagus, itu juga masih bisa lulus tidak terpilih. Jadi, apabila teman-teman itu mau lulus terpilih, silahkan pilih jalur tes sesuai dengan kemampuan teman-teman. Cari jalur tes dengan peluang atau kuota banyak agar peluang lulus terpilih itu lebih besar. Apabila misalkan teman-teman itu punya saudara atau mungkin orang tua casis punya anak, silahkan apabila cita-citanya ingin menjadi TNI ataupun Polri, saat lulus SLTP, silahkan daftarkan atau masuk ke SMA. Karena untuk peluang tes itu semakin besar, jadi bisa mendaftar di jalur Akmil, Akpol, Perwira. Karena untuk lulusan SMK itu biasanya agak terbatas, kuotanya sangat-sangat minim sekali. Nah, ini adalah simulasi contoh nilai akhir sekitar 70-an yang bisa lulus tidak terpilih apabila misalkan mendaftar di jalur Akpol. Contohnya misalkan di sini diambil sekitar 7 chassis. Nah, peringkat ke-7 ini nilai akhirnya sekitar 73,55 dan di bawahnya itu nilainya sekitar 72,7, 71, 70, 68. Nah, ini bisa lulus tidak terpilih apabila ikut di jalur Akpol. Kemudian apabila teman-teman ikut di jalur Bakomsus, Brimob ataupun Polair juga sama. Untuk kuota Bakomsus, Brimob ataupun Polair, paling tidak kalau mau aman, teman-teman itu minimal masuk ke dalam 5 besar. Bisa teman-teman cek
misalkan kayak Poluan, saingannya ketat. Biasanya rata-rata diambil peringkat 1 ataupun peringkat 2 besar, ataupun paling mentoknya sekitar 3 besar. Nah, di sini bisa teman lihat misalkan diambil 3 besar, nilai 70-an, ini bisa TMS. Nah, jika nilai-nilai ini yang TMS di jalur Akpol ataupun Bakomsus ataupun Brimob ataupun Polair, misalkan terdaftar di jalur Bintara PTU, nah ini rankingnya bisa masuk ke dalam 10 besar. Makanya untuk teman-teman yang mau ikut tes, silahkan jangan sampai salah pilih jalur, sesuaikan sama kemampuan, cari peluang kuota dengan kuota terbanyak agar peluang lulus itu semakin besar. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, ranking yang bawah misalkan yang dari sini itu tidak lulus terpilih, lihat. Di sini nilainya cukup tinggi-tinggi atau besar-besar, tapi karena memang jalur atau kuotanya sangat terbatas, walaupun nilainya tinggi itu bisa lulus tidak terpilih atau TMS. Beda halnya apabila teman-teman itu mendaftar di jalur Bintara PTU. Jadi nilai akhir sekitar 50-an lebih atau 60-an lebih itu masih ada cukup banyak peluang untuk bisa lulus terpilih. Misalkan di sini contoh dari sisa peserta 187 itu diambil misalkan 85. Nanti kita cek. Ternyata nilai tertinggi di sini sekitar 73. Kemudian kita cek nilai sekitar ranking 85 itu kira-kira ada di peringkat berapa. Nah, kalau kita masukkan tadi di Akpol ataupun di Bakomsus, tadi nilai 70-an itu TMS. Nah, ini bisa masuk ke sekitar 5 ataupun 10 besar di sini. Ya kan eman-eman kalau misalkan teman-teman itu batas umur terakhir, hati-hati dalam memilih jalur agar nanti bisa lulus terpilih. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Ternyata nilai batas akhir di ranking 85 setelah diurutkan itu sekitar 58,114. Jadi walaupun misalkan nilainya sekitar 50-an, nah ini masih ada cukup peluang untuk teman-teman itu bisa lulus terpilih. Nah, makanya jangan sampai salah pilih jalur. Contohnya di sini dari 187 serta yang tersisa, nilai paling belakang di sini yang TMS atau lulus tidak terpilih sekitar 53. Karena di tahun ini rata-rata nilai peserta itu bagus-bagus, tidak menutup kemungkinan nilai batas minimal untuk MS itu bisa range hampir menyentuh sekitar 60-an. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang sekitar 55, 56, 57 ataupun di bawah 55, banyak-banyak berdoa karena untuk peluang itu masih cukup besar juga. Semoga kuotanya bisa bertambah, karena kalau kuotanya bisa bertambah otomatis teman-teman itu ada peluang untuk bisa lulus terpilih. Amin. Nah, untuk kuota final pada saat sidang kelulusan akhir itu bisa berubah teman-teman, bisa bertambah ataupun berkurang. Kalau kuota DIPA secara global kan kalau Akpol sekitar 175, Bintara sekitar 11.531, Tamtama sekitar 1.601. Ada kemungkinan untuk kuota di jalur Bintara itu bisa bertambah sekitar kurang lebih 2.500-an. Rata-rata untuk jalur Bintara yang biasanya dapat tambahan kuota yang cukup banyak, biasanya rata-rata di Bintara PTU pria. Kemudian tidak menutup kemungkinan nanti di Bakomsus ataupun di Poluan juga bertambah, tapi untuk masalah di jalur Tamtama ataupun Akpol ini rata-rata masih tetap. Karena untuk di jalur Akpol ini rata-ratanya memang ranknya seperti ini, tapi kalau di jalur Tamtama 1600 ini sudah lumayan cukup besar, tapi tetap berdoa saja semoga nanti di semua jalur itu ada tambahan kuota. Paling tidak minimal kalau mau lulus terpilih teman-teman itu bisa masuk ke dalam kuota DIPA dulu atau kuota sekitar 11.531 ataupun 1.601 ini agar teman-teman itu bisa lulus terpilih. Amin. Kemudian apakah di tahun ini ada kemungkinan dibagi menjadi 2 gelombang? Dari kuota DIPA Polri sekitar 11.531 orang, apabila misalkan ditambah ada kuota tambahan sekitar 2.500-an, itu berarti kuota gabungan totalnya sekitar 14.000-an. Jadi kalau dibandingkan dengan di tahun lalu, kuota gabungan itu sekitar 17.000-an. Otomatis di sini ada penurunan yang agak lumayan. Jadi apabila ada kuota tambah, itu bisa jadi nanti pendidikannya yang dibagi menjadi 2 gelombang, tapi tetap diambil dari kuota DIPA ataupun kuota DIPA dengan kuota tambah. Jadi mau 1 atau 2 gelombang, yang terpenting itu minimal teman-teman itu harus masuk ke dalam kuota DIPA agar bisa lulus terpilih. Amin. Nah, itu saja yang bisa Mimin share di video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa komen di kolom komentar ataupun bisa DM ke IG ini. Kurang lebihnya Mimin minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.